Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat bermain, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di tempat bermain kita bisa melakukan banyak hal, salah satunya dengan olahraga. Olahraga membuat tubuh sehat. Sebelum olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Selain itu, olahraga juga melatih kerjasama. Kerjasama adalah perwujudan sikap persatuan. Olahraga dapat dilakukan sendiri dan berkelompok. Contoh olahraga yang berkelompok adalah lari estafet. Pernahkah kalian melakukan olahraga berkelompok? Nah, saat kita melakukan olahraga berkelompok, kita melakukannya bersama-sama. Ayo tuliskan olahraga yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama, sepak bola. Yang kedua, tarik tambang. Ketiga, sepak takraw. Yang keempat, permainan bola basket. Kelima, permainan bola voli. Nah, itu tadi adalah olahraga yang membutuhkan kerjasama. Nah, saat bermain dengan teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati teman. Kedua, sportif atau tidak curang saat bermain. Tiga, menaati peraturan yang ada. Empat, tidak egois atau merasa paling benar. Kelima, bersikap sopan dan membantu teman yang lain yang kesulitan. Enam, tidak iri atau dendam saat bermain. Ketujuh, siap memaafkan kesalahan teman. Nah, teman-teman, pernahkah kalian bermain peran? Ya, saat kita bermain peran, kita membutuhkan percakapan untuk melakukan kegiatan bermain peran. Coba perhatikan teks percakapan berikut ini. Ania, teman-teman, kita bermain di lapangan yuk. Tony, bermain apa? Mariam, bagaimana kalau bermain lempar bola? Anis dan Tony menjawab, setuju. Fahri, apakah aku boleh ikut? Mariam, tentu saja. Tony, ayo kita ajak teman yang lain. Anis, ayo kita buat barisan. Kita oper bolanya ke lapangan. Mariam, siap. Anak-anak yang lain menjawab, siap. Mereka pun bermain oper bola dengan semangat. Nah, dapatkah kalian mempraktekkan cerita tersebut bersama teman-temanmu? Mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana contoh sikap bersatu dan sikap tidak bersatu dalam perbedaan. Perhatikan cerita berikut ini.
Sani tidak suka berteman. Sani suka pilih-pilih teman. Sani suka belajar sendiri. Jika ada tugas yang tidak paham, dia tidak mau bertanya. Bagaimana menurut kalian sikap Sani? Ya, sikap seperti Sani sebaiknya dihindari karena kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan bantuan orang lain. Apabila kita hidup menyendiri, tidak berteman, kita akan kesepian dan tidak ada yang membantu kita. Ini adalah salah satu contoh sikap tidak bersatu. Yang kedua, Ari suka berteman. Teman Ari banyak. Ari suka belajar bersama temannya. Jika ada tugas yang tidak paham, Ari bertanya kepada temannya. Hasil belajar Ari di sekolah bagus. Bagaimana menurut kalian sikap Ari? Ya, sikap Ari sangat baik. Kita bisa mencontoh sikap Ari karena kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Dengan berteman, mengerjakan tugas yang sulit akan menjadi lebih mudah dengan bekerja sama. Ini adalah contoh sikap bersatu dalam perbedaan. Yang terakhir, Amira suka pilih-pilih teman. Amira hanya bermain dengan teman yang ia sukai. Saat teman yang ia sukai tidak berangkat, Amira sendirian. Tidak ada teman yang menemaninya bermain. Bagaimana menurut kalian sikap Amira? Ya, sikap Amira kurang baik. Sebaiknya tidak kita contoh. Karena membeda-bedakan teman membuat teman lainnya merasa sedih. Kita tidak akan memiliki banyak teman. Saat teman kita tidak ada, kita akan kesepian. Nah, selanjutnya adalah menjaga keamanan di tempat bermain. Perhatikan cerita berikut ini. Tempat bermain yang bersih dan aman. Sore hari, Dika bermain di lapangan voli bersama teman-temannya. Saat bermain, Dika tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Dika segera dibantu teman-temannya untuk pulang agar segera diobati. Dalam peristiwa ini, kita belajar bahwa ketika kita bermain di tempat bermain, kita harus melihat situasi di tempat bermain tersebut. Apakah tempat bermain tersebut terlihat bersih dan aman atau tidak, sehingga kita bisa aman saat bermain. Nah, saat berada di tempat bermain, kita harus memperhatikan kebersihan dan keamanannya. Pecahan kaca dan kerikil harus dibersihkan agar tidak melukai orang. Slogan-slogan bisa ditempel agar orang-orang tidak membuang di tempat bermain. Sebelum bermain, harus diamati apakah sudah bersih. Jika ada botol-botol bekas atau genangan air, harus dibuang agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dimanapun berada. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.